Let's go. Kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Oh, emang lo bener-bener rajin sekolah, nilai lo bagus, terus lo bisa naik kelas, gue beliin deh motor yang second buat lo. Yang bener, Pok. Iya. Sekarang Gonzales sudah menjadi manajer. Manajer. Gua tahu lo. Sekarang udah emang jadi manajer lo. Penyanyi dangdut, si Cici, yang penyanyi keliling. Kamu cantik. Kamu sangat terkenal. Dan kamu punya segala-galanya. Tapi maaf. Saya tidak mencintai kamu. Bawa dia ke butik dan ke salon. Ini saya siapkan karena nama butik dan salonnya. Nih, kamu bawa aja. Tas gue jadi tambah berat begini, kemarin kagak. Apa duit gue beranak di dalam kali ya? Tapi ada rencana mendadak yang kamu nggak tahu. Rencana apa, Pak? Rencana mendadak ibu kamu yang ingin secepatnya meminang Natali. Baik. Iya. Saya akan segera ke sana. Oke. Romi baru saja telepon saya. Saya diminta untuk datang ke kantornya sekarang juga. Kalau seandainya Mas Romi menawarkan proyek besar, apa Om akan mengkhianati saya? Natali. Saya tidak mungkin mengkhianati kamu, Natali. Karena saya yakin, kamulah yang paling cocok untuk menjadi pendamping Romi. Oke, saya pergi ke kantornya Romi. Setelah itu nanti kita ketemu lagi. Ya? Mari Ibu, Om Julia, silakan. Pak Komet. Ismet, Bu. Oh iya, maafin ya, lupa. Pak Ismet, ini tempat apaan? Ini butik langganannya keluarga Bapak Romi. Butik apaan, Leha? Butik? Iya, butik itu tempat belanjaannya orang-orang kaya. Sama aja ini mah toko pakaian. Tuh nih tuh, baju-bajunya banyak banget. Iya, sama juga sih. Cuma katanya bahasa barat, bahasa Inggris dipakainya ya. Udah aduh. Mari Bu, silakan Bu. Iya. Ayo, mari. Nyak mau tanya nih, lu bawa kagak minyak angin? Buat apaan? Nyak takut masuk angin. Orang katanya di mobil dingin, di sini juga dingin banget. Udah deh, Nya, tahan dulu bentar yuk. Lu ada aja sih, Mak. Halo. Selamat siang, Pak Ismet. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Eva. Nona Julianya mana? Oh, ini Nona Julianya. Selamat siang, Nona Julia. Aye, nyaknya namanya Fatime. Ya. Terus babenya namanya Marjuki. Ada juga adik laki-lakinya namanya Naim. Iya, panggilannya Alek. Terus yang perempuan namanya Fitri. Ya. Mari Nona Julia, saya perlihatkan koleksi gaun yang cocok untuk Nona. Silakan. Ya, silakan. Ismet, mau banget sih. Sabar. Maklum saja, mungkin karena mereka baru ke tempat seperti ini. Jadi agak ya begitulah.
gaun malam ini biasa dipakai selebritis dan istri-istri pejabat. Ya Mpok, Ayah kan bukan selebritis, kagak berani, takut kagak pantas pakai baju beginian. Aduh, Nona Julia ini cantik. Kalau Nona pakai gaun ini, Nona akan seperti selebritis. Silakan Nona pilih beberapa gaun, terserah mau berapa banyak. Sekalian aja pilihinnya bakal pakai kondangan. Ya, kok ke kondangan pakai baju beginian? Enggak ini yang pakai tangan, kan juga ada nih. Apa kata orang kampung? Enggak ada kenapa, emangnya kenapa? Biarnya kelihatannya juga kayak selebritis. Selebritis. Iya, selebritis. Oh, mana dongnya? Harganya berapa sih? Kenapa ya harganya? Udah lihat baju sampai 2.410.000. Mahal amat, Leha. Mahal banget ya? Iya, kagak ada tangan lagi gitu. Ya namanya juga tempat belanjaan orang kaya. Kan ibu-ibu pejabat segala katanya. Jadi bagaimana Nona Julia, udah ada yang cocok? Gini dah, terserah Empok pilihnya yang mana. Soalnya Ay bingung banget, banyak banget pilihannya. Oke, saya akan pilihkan gaun yang cocok dengan kulit dan bentuk tubuh Nona. Sebentar ya. Sekalian aja lu pilih yang menor-menor. Menor-menor sih. Sama dandanan lu ntar. Terserah dia aja. Empok jangan banyak-banyak ya. Soalnya kan mahal banget harganya. Soal harga Nona Julia tidak perlu khawatir. Kayak nggak tahu Pak Romi saja. Oh. Mari saya antar melihat perhiasan dan sepatu lainnya. Iya. Apa motivasi Pak Erwin yang begitu semangat memperjuangkan Natali untuk menikah dengan saya? Motivasi saya adalah kamu, Romi. Saya? Pak Erwin melakukan semua ini demi saya? Iya, benar. Demi kamu, Romi, sahabat saya. Kalau Pak Erwin ingin bantu saya, tolong jauhkan Natali dari kehidupan saya. Romi, jiwa kamu sekarang ini sedang merayap di rel yang salah. Kalau saya tidak segera membantu kamu, jiwa kamu akan hancur terbentur batu karang. Maksud Pak Erwin, saya salah memilih Julia sebagai pendamping saya? Iya. Bukan hanya saya yang menilai seperti itu, tapi juga orang yang berada di sekitar kamu. Lihatlah diri kamu. Kamu ini kan eksekutif yang lebih dari sekedar sukses. Jadi, kamu juga harus memilih pendamping hidup yang selevel. Karena... Cukup, Pak Erwin. Cukup! Jangan sekali-sekali merendahkan Julia di depan saya. Kalau saya nggak pandang ibu saya, Pak Erwin udah saya usir dari ruangan saya ini. Pak Erwin, ini proyek 2 miliar untuk Pak Erwin. Karena minggu besok, ibu dan keluarga saya ke tempat Natali untuk membicarakan masalah tunangan. Saya minta Pak Erwin untuk mengaruhi Natali, untuk membenci saya. Dengan kata lain, saya minta acara tunangan itu dibatalkan. Romi, kita ini sudah cukup lama berteman baik. Sejak perusahaan kamu belum sebesar ini. Jadi kamu jangan salah menafsirkan saya mendekatkan kamu dengan Natali semata-mata hanya karena proyek ini. Kamu salah besar. Permisi. Aku ingin mensiasati orang-orang yang licik. Aku yang terhampit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bulu Gonzales, Pak. Nama saya Freddy. Silakan, Pak. Ya. Wah, Pak. Ya. Dari mana saudara tahu kalau saya ini produser untuk acara-acara dangdut di TV? Aduh, Pak.
Saya kan sering ngelihat nama Bapak muncul di TV-TV, Pak. Iya? Iya. Pokoknya gini, Pak. Iya, iya. Saya sekarang sedang memerlukan beberapa penyanyi untuk mendampingi penyanyi-penyanyi yang terkenal. Aduh, Bapak jangan salah paham. Ya. Yang saya bawa kemarin ini si Cici. Ah. Biduan sudah terkenal, Pak. Terkenal di mana? Baru saja sekali tampil di TV. Terkenal. Maksud saya terkenal di Kelurahan Susukan di kampung saya, Pak. Oh, yang penting buktinya aja, Pak. Mana foto sama biodata Cici? Bapak pengen Ah, ya? iya. Boleh, Pak. Oke, Saya bawa kemari, iya. Pak. Saya nggak bakalnya bikin kecewa Bapak. Orang yang saya bawa kemari terkenal, cakep, bonglek, centot, Pak. Ini lihat, Pak. Aduh. Ternyata Anda ini bukan manajer, tapi hanya sales minyak wangi ini. Aduh, Pak, saya sumpah, Pak. Bener-bener saya manajer, Pak. Manajer si Cici. Pak, saya sudah 10 kali tertipu seperti ini, Pak. Sekarang yang 11 kali, Bapak buka kedok sendiri nih, Pak. Aduh. Bapak, saya bener berani sumpah, Pak. Saya manajernya. Biar bisa bergedek nih, Pak. Saya manajernya si Cici, Pak. Pokoknya, Pak, sebelum saya laporkan kepada yang berwajib, lebih baik Bapak pergi dah. Pergi dah. Aduh, Pak, saya minta maaf, Pak. Ya. Saya sumpah, Pak. Manajernya, Pak. Saya Cici, saya, Pak. Saya manajernya, Pak. Sekali lagi, saya bilang pergi. Pergi, Pak. Berhenti, Pak. Ya. Gara-gara sopur, makan ketahuan bukan tas dia dibawa aja. Akhirnya gua begini nih salah bawa tas. Nipu ya. Pak, jalan kemana, Pak? Sana, Pak. Sana, sana. Sana, Pak. Sekali lagi, Pak. Bapak percayalah. Saya nih bukan Sudah, penipu, Pak. Bapak mencoba menipu saya. Pokoknya Bapak pergi. Permisi, Pak. Ya. Permisi, Pak. Aduh, penyakit babe gue makin parah aja nih. Jangan-jangan umurnya nggak lama lagi nih. Bos, gimana kalau babe kita bawa ke rumah sakit bersalin? Lu kelabrakan? Salah, Bos. Maksud Bobby ke rumah sakit. Pada kagak ngerti. Dokter tuh nggak bisa nyembuhin babe gue. Yang bisa nyembuhin penyakit babe gue cuma nyinying. Sekarang nyinying ada di mana, ada di got mana gue nggak tahu. Bos, mendingan babe kita bawa ke dukun aja lagi ya. Otak menyan. Dukun lagi, dukun lagi. Gua habis ratusan ribu aja nggak dapat Julia ke dukun. Bos, coba aja kita sekali lagi ke dukun, Bos. Ya, sekali lagi buat nyantet lu bertiga. Nah, Bos, Bobby punya ide. Gimana kalau kita culik aja Mother? Diculik. Culik. Iya. Iya. Anak saya. Kita culik. Culik. Asik. Kalau diculik kan dibawa kemari. Babe baik. Baru kita lepasin. Ya. Ini botak pinter. Iya. Lu juga pinter. Iya. Lu juga. Iya. Sekarang siapin untuk operasi. Iya. Ayo. Apa pertimbangan Om tidak menerima proyek besar yang ditawarkan Mas Romi? Padahal susah loh Om di zaman krisis seperti sekarang mendapat tawaran seperti itu, ya kan? Saya ingin memberikan kesan di mata Romi bahwa saya ini bukan pengkhianat sebuah persahabatan. Saya yakin dengan sikap saya itu akan jadi bahan renungan dalam diri Romi. Oh, hanya itu. Natali. Romi itu pintar, cerdas. Tapi dia nggak bisa licik seperti kita. Seandainya proyek itu langsung saya terima, pasti dia langsung tahu bahwa saya ini adalah seorang pengkhianat, ular berkepala dua, dan sebagainya, dan sebagainya. Berarti, proyek yang saya terima dari Romi, untuk yang pertama kali, dan untuk yang terakhir kali. Jadi, apa yang membuat Om bisa seyakin itu? Kalau kamu jadi istri Romi, sudah pasti, saya akan mendapatkan proyek dari kamu. Bukan yang pertama dan untuk yang terakhir, tetapi untuk selama-lamanya. Sesuai dengan janji kamu, iya kan? Iya, makanya itu Om, kita harus berusaha bersama-sama. Nanti malam kamu bisa menemui Ibu Subroto kan? Untuk apa? Begini Natali,
menurut berita dari salah seorang karyawan Romi, nanti malam ada meeting yang sangat penting antara Romi dengan rekan bisnisnya yang dari Amerika. Nah, menurut informasi, yang jadi pendamping adalah Julia. Julia. Julia lagi. Apa sih hebatnya wanita itu? Saya jadi penasaran, Om. Saya ingin ketemu sama wanita yang bernama Julia itu. Wanita yang begitu diistimewakan sama Mas Romi. Terus terang ya, Om. Saya iri sama wanita yang bernama Julia itu. Natali, sudahlah. Kamu jangan terpengaruh dengan hal-hal yang sepele itu. Yang paling penting, rencana pertemuan antara keluarga kamu dengan keluarga Romi Subroto jangan sampai gagal. Harus terlaksana. Ya. Nah, oleh karena itu, kamu temui Ibu Subroto dulu. Dan kalau Ibu Subroto bertanya kenapa kamu tidak mendampingi Romi, ya katakan saja, kamu yang menolaknya. Terserah, alasan apa kamu. Oke? Oke. Sorry, Natali. Ya. Take dulu ya. Oke. Duluan ya, Om. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Kami yang dari Pak Romi, Mbak. Iya, Pak. Ini tolong dibuat secantik mungkin ya, Mbak ya. Iya. Ada mandi susunya, Mbak? Ada, Pak. Oh, tolong mandi susunya juga. Iya. Facialnya juga, Mbak ya. Baik, Pak. Saya ingin semuanya sesuai dan memuaskan. Iya, Pak. Ya, Mbak ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih, Iya. Mbak. Mari, Pak. Saya tinggal keluar sebentar ya. Iya. Pok, ini kalau bikin kayak beginian, apa cukup 1 juta? 1 juta? Kurang, Bu. Ini sih 1 miliar. Hah? 1 miliar? Iya. Banyak bener ya? Saya perhatikan sepertinya dari tadi kamu nggak suka sama Julia. Kamu iri ya? Aku cuma nggak habis pikir aja. Masa Pak Romi seleranya sama wanita kayak gitu? Kamu nggak perhatikan? Julia itu cantik. Hah? Kamu cemburu ya? Cantik apanya? Mukanya aja dekil kumel nggak terawat gitu. Saya tahu, kamu sebenarnya ingin posisi kamu sama seperti Julia kan? Hah? Iya kan? Pak Ismet banyak omong. Halo. Oh iya Pak. Iya Pak, baik Pak. Iya ya, segera Pak. Iya ya. Eva, kamu segera kembali ke kantor lalu urus dokumen-dokumen untuk acara nanti malam. Segera. Nerusin sekolah, tapi Julie masih punya cita-cita. Dia nggak pernah putus asa. Banyak lelaki yang suka ame Julie, dari yang muda berjaga sampai yang duda. Tapi neng Julie cuek aja, dia kagak ambil pusing. Banyak lelaki yang jadi gondok hatinya lantaran cinta ditolak ame Julie. Kasihan semua jadi patah hati, jadi pada gigit jari. Kasihan Bu, Romi kemana? Sudah lewat maghrib gini kok belum juga pulang kantor? Ada rapat sama rekan bisnisnya, Pak. Oh, Ibu sudah tahu. Bapak pikir Ibu belum tahu. Pertemuan itu memang sangat penting, Bu. Bukan hanya untuk perusahaan Romi saja, tapi juga untuk divisa negara. Romi dengan kecerdasannya bisa menggait investor-investor asing untuk menanamkan sahamnya di sini. Dan kemudian tentu saja bisa menambah lapangan kerja.
Ya kan? Bapak ini lucu loh. Lah wong sudah tahu kok pakai nanya segala. Piye toh? Bi. Bi, itu ada tamu, tolong pintunya dibuka. Iya. Ini Romi itu lagi ada acara apa ya? Dia nggak di rumah soalnya. Saya sudah tahu kok Tante. Memang Mas Romi tadi sore itu telepon saya. Mas Romi itu pengen banget ngajak kita Natali. Cuman ya karena masalah bisnis saya rasa Mas Romi aja deh yang berangkat sendiri. Biar Natali nemenin Tante. Makasih ya. Nggak apa-apa toh? Natali, gimana kalau kita ngobrolnya ke tempat lain aja, nggak usah di sini. Boleh Tante. Sebentar ya Pak ya. Mari Om. Apa benar Romi bicara begitu sama Natali? Bang, ini malam si Romi mau datang kemari jemput si Leha. Katanya ada acara apa ya tuh? Tunggu dulu, acara, aduh, ay kagak tahu deh, lupa Bang. Nah terus, lu izinin dia pergi? Iya. Fatimah, ini lu ibu macam apa sih? Anak perempuan pergi malam-malam, diizinin, sekarang orangnya mana? Emang ada di kamar. Ya tadi udah dandan Bang di salon. Terus dia ke butik. Kan udah cakep Bang, jadi ayah ngizinin Bang dia pergi. Dia itu orang perempuan, Fatimah. Jalan sama orang laki. Hah? Nanti kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Lu mau tanggung jawab? Astagfirullahaladzim. Bang, nyebut Bang, nyebut. Bang, ayah nih jamin kalau Romi itu pergi sama Leha, itu pasti kagak terjadi apa-apa deh Bang. Ayah juga tahu kalau memang abang tuh kagak suka sama si Romi. Ya kan Bang? Demennya kan sama si Edoy, anaknya Pak Camat. Ya kan? Ya kan? Apes, gua bener-bener apes. Gak sangka tuh orang kelakuannya begitu. Kakak satu, kakak dua. Musibah yang telah terjadi di diriku, Kak. Tasku telah tertukar oleh si subur. Sehingga terjadi pengorbanan bagiku. Baik. Aku ngerti apa yang aku bicarakan ini. Mungkin kakak tidak sepaham denganku. Apa sih yang terjadi di rumah ini? Sehingga pembicaraanku sendiri tidak ada yang respon. Nggak apa-apa. Menggeser ke pecing nggak apa-apa. Coba. Kakak satu, kakak dua. Baik. Kalau kakak saya bicara ini tidak dimengerti apa ya adanya. Saya akan berangkat di sini. Biarkan saya berangkat. Saya jalan. Abang tahu kan? Kalau Romi tuh demen banget sama anak kita. Jadi abang tuh jangan suka ngerecokin deh lagi. Kalau permasalahan akrab deket, seriusan si Edoy, kan lu lihat sendiri. Selama kenal sama si Edoy, dagangnya jadi maju. Apa lu gak nyaksiin? Hah? Pokoknya gue setuju. Ternyata setelah saya masuk ke ruangan dalam, sudah ada perdamaian di antara kedua pihak. Antara kakak satu dan kakak dua. Rupanya saya ketawa, tidak ada reaksi. Apakah nggak capek orang ketawa? Kak,
Lihat. Yang kedua. Baik. Saya udah capek ketawa. Saya masuk kembali ke dalam. Abang izinin kagak? Pokoknya kalau dia sama si Romi, gua kagak izinin. Hah? Dia pergi sama si Romi, gua kagak restuin. Betul? Benar? Udah kalau begitu ayang izinin. Enak aja lo. Lu tibang ibunya, kan gua bapaknya. Ya siapa yang ngelahirin? Kan ayah yang ngelahirin. Lu tibang lahir. Kalau gua kagak setrum, apa bunting lo? Nah. Luar biasa. Luar biasa. Ternyata sekarang sudah ada perdamaian. Siapa yang disetrum, Kak? Kak. Kakak satu, kakak dua. Saya bangga dengan kakak. Apa yang kakak bicara tadi? Aduh, ampun. Diam lu malu. Gua makin musah. Gue copot. Udah gak bakal yang demen orang lagi. Aduh. Halo. Tante senang sekali karena kamu sudah begitu akrab sama Romi. Iya, Tante. Sepertinya pikiran Mas Romi sudah jernih kembali. Tidak seperti sebelumnya. Buram, terselimuti seperti debu jalan perkampungan. Kamu jangan khawatir, Natali. Tante akan jaga Romi supaya dia tidak terkena debu jalan perkampungan. Jadi Tante ngerti maksudnya jalan debu perkampungan? Debu jalan perkampungan yang sangat menjijikan itu. Siapa lagi kalau bukan perempuan kampung yang bernama Julia? Iya kan? Itu yang kamu maksud. Iya, Tante. Ternyata pikiran kita sama, Tante. Oh ya, family Tante yang dari Solo sama Semarang udah pada datang? Mereka baru sampai di sini besok pagi jam 4 di stasiun Gambir karena mereka naik kereta. Iya. Terus keluarga kamu sudah kamu kasih tahu semua? Sudah, Tante. Besok malam mereka sampai di rumah Mbak Lestari dan oh ya Tante sudah membicarakan belum tentang rencana Tante itu sama Mas Romi? Loh, katanya kamu sudah bicara sama Romi. Apa kamu lupa? Enggak, Tante. Natali memang sudah bicara sama Mas Romi, cuman apa Tante nggak menyinggung hal itu sama Mas Romi? Tante sih hanya berpegangan pada ucapan Romi waktu di Solo. Dia berjanji sama Tante, dia akan menuruti apa semua kata Tante. Sudahlah, kamu tenang-tenang aja Natali ya. Iya, Tante. Sekarang kamu minum tehnya dulu, Tante tinggal ke dalam sebentar ya. Silakan, Tante. Julia, kamu mungkin boleh memiliki cinta Mas Romi. Tapi kamu tidak akan mendapatkan Mas Romi. Karena dia milik saya. Baik, silakan dulu, Bang. Ini belajar kamu? Iya, soalnya seminggu lagi ulangan umum, Bang. Otak kamu mampu nggak segi banyak bukunya belajarin? Ya, mau bagaimana lagi? Habisnya Alek udah 1,5 tahun nggak pernah belajar. Ya, supaya naik kelas ya dibaca aja buku semua ini. Habisnya Empo udah janji kalau naik kelas mau dibeliin motor. Tapi lain kali Lek dicicil belajarnya, ya. Ya udah nggak apa-apa. Bang Romi doain kamu sukses, berhasil naik kelas. Makasih, Bang. Amin. Mau dipanggilin, Po? Nggak usah. Mungkin lagi siap-siap kali. Oh iya, Bang. Tadi Empo habis dari salon langsung masuk kamar. Alek nggak sempet lihat. Katanya udah berubah sekarang. Berubah? Iya, Bang. Hai! Bung Romi rupanya nih. Buluk. Hai! Nah. Tidak buluk lagi. Om Gonzales. Om Gonzales. Sudah lama rupanya nih? Baru, Bang. Boleh saya tanya sekarang bisnis apa nih? Ya, saya mau nanya malah. Ini udah pakai dasi, pakai jas, apa sih kerjanya sekarang? Kalau kita bicara soal bisnis, kayaknya kita nih sudah setahap. Kan? Mas Romi pakai jas, saya juga pakai jas. Mas Romi pakai dasi,
Om juga pakai dasi, ya kan? Saya duduk dulu. Silakan. Kerja apa nih, Mang Buluk? Kau disebut soal pekerjaan sebentar. Hei, Apaan? masuk. Ganggu aja belajar. Jangan jawab, masuk sana. Tahu. Bisa ya, Bang? Iya. Kayaknya sedikit aku minta maaf nih. Kenapa? Anak mereka itu kurang pendidikan. Boleh kita kembali ke pertanyaan pertama tadi? Sibuk apa sekarang, Mas Om Romi ini? Ya, kok saya nanya? Saya harus nanya ke Mang Buluk nih. Sibuk apa? Justru kalau emang ini satu kesempatan baik, saya rencana mengajak joinan dengan Mas Romi ini. Oh, dengan Om Romi itu. Masalah apa nih? Ya, masalah usaha lah. Ngomong-ngomong, ini minumnya mana? Enggak, saya baru datang juga kok. Nggak apa-apa, makasih. Boleh saya tanya, minumnya mau panas, mau dingin? Enggak, Om Gonzales, terima kasih banyak. Jangan ambil rezeki ini. Lalu minggir bau menyan. Aduh, bos, langsung. Bobby, bos. Aduh, si Bobby. Ada apa? Sah, lu kayak anak musang lompat-lompat. Bos, Mother ada bos. Yakin? Iya. Bos, sini ada bos. Nah, oke, sekarang mulai beroperasi. Lu tahu tugas lu kan? Kita jaring aja, bos. Nah, Terus kalau udah kita jaring, si Nini kita apain, bos? Kita apain? Kita bikin capcay. Lu punya sendiri. Berarti Bobby tugasnya apa bos sekarang? Ntar dulu tugas lu. Satu-satu. Dia kita culik bukan buat minta tebusan. Buat ngobatin penyakit babe gue. Enggak, bos, enggak. Ya? Iya. Nggak ngerti kan? Enggak, bos. Tugas lo? Iya. Nah, sekarang baru tugas lo. Tugasnya apa bos sekarang? Pimpinan operasi. Asik. Berarti jenderal. Ya, lo Jenderal Anumerta. Golek. Nah, tuh. Oke, siap semua. Ya, bos. Bos, ngapain, bos? Ngapain? Empat setan, bos. Bos. Alhamdulillah dapat juga tuh cacing beku. Mas Romi, saya kira mobil ginian tuh dapat 2 juta gitu. Ya, nggak dapet dong. Kepengen sih punya mobil, tapi kan duitnya belum cukup. Belum cukup pakai dasi, udah pakai jas, kan belum cukup. Emang dasi bisa buat beli mobil? Bisa aja. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.